Sebuah tayangan tentang konstruksi Cina menjadi perhatian publik Indonesia setelah viral di video TikTok. Apa yang menarik dari tayangan tersebut? Ada dua hal. Yang pertama adalah reaksi dan yang kedua adalah ketegangan. Lihat saja reaksi komentar dari warga Indonesia. Di sana ada rasa cemburu. Dalam pikiran kita bertanya, kenapa Cina bisa semaju sekarang ini? Sementara Indonesia masih stuck dengan status negara berkembangnya. Dalam sejarah, Cina dan Indonesia punya kesamaan, yaitu sama-sama pernah dijajah dan dibantai. Pada Desember 1937, rakyat Cina diperkosa. Dalam tragedi pemerkosaan Nanking itu, membuat jumlah populasi rakyat Cina di lokasi tersebut berkurang setengahnya. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana Cina bisa keluar dari negara miskin dan terisolasi menjadi negara adidaya di era kontemporer saat ini, maka video ini akan membahas 5 hal yang berfokus tentang pembangunan infrastruktur. Di antaranya, cara Cina memajukan negaranya, proyek jalur sutra baru, jumlah fisik infrastruktur Cina versus Indonesia, misi rahasia Jokowi, teknologi infrastruktur Indonesia. Namun, sebelum lanjut, klik subscribe-nya sekarang juga ya. Cara Cina memajukan negaranya. Ketika negara lain di dunia masih berkutat dengan masalah struktural seperti infrastruktur yang tidak memadai hingga ketidakstabilan politik, Cina sudah melangkah jauh ke depan. Sebelum menjadi negara superpower, Cina pernah mendapatkan predikat sebagai negara miskin dan terbelakang di tahun 1960. Di tahun ini, jangankan berpikir untuk membangun infrastruktur, hanya sekedar bisa makan saja rakyat Cina sudah bersyukur. Titik balik keadaan Cina bermula pada tahun 1978, ketika Mao Zedong wafat dan Cina dipimpin oleh Deng Xiaoping, yang dimana pada era ini dimulainya program reformasi ekonomi. Apa yang dilakukan Cina dalam reformasi ekonomi itu? Pertama, mereka membangun infrastruktur canggih dan rumit di berbagai bidang, mulai dari pabrik hingga transportasi. Intinya, Cina meyakini tanpa infrastruktur tak ada pergerakan ekonomi. Tanpa infrastruktur negara akan mati. Kalian bisa lihat, negara yang infrastrukturnya terbelakang pasti sejalan dengan kondisi ekonominya yang miskin. Kedua, Cina membangun SDM mereka. Infrastruktur tanpa SDM tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu, Cina merupakan paket lengkap kemajuan suatu negara di era sekarang ini. Lalu kenapa Jokowi dibenci saat ia ingin mengikuti langkah Cina? Ada banyak sudut pandang mengenai hal tersebut. Tapi pada intinya satu, yaitu bandit mafia berdasi. Sekelompok penjahat dengan profesi yang berbeda. Meskipun profesi mereka berbeda, tujuan mereka sama, yaitu membuat Indonesia tetap berada di dalam gelas kemiskinan. Kenapa demikian? Bagi bandit tersebut, jika Jokowi berhasil melakukan pembangunan infrastruktur secara terus-menerus, maka tidak ada lagi yang namanya mafia pungli. Misalnya dalam kasus pengiriman logistik, mafia ini bisa melakukan korupsi dari surat izin jalan. Apalagi sebelum adanya jalan tol seperti sekarang ini. Pelabuhan yang dijadikan sebagai satu-satunya akses barang keluar masuk sering disalahgunakan oleh sindikat narkoba yang sudah bekerja sama dengan oknum aparat setempat. Dan kalian bisa bayangkan jika hal ini dibiarkan terus-menerus, siapa yang akan kaya dan siapa yang dirugikan. Cina sudah berhasil keluar dari penjajahan dan kemiskinan lewat salah satu proyek yang mereka beri nama proyek Jalur Sutra Baru. Apa itu proyek Jalur Sutra Baru? Proyek Jalur Sutra Baru merupakan program yang diciptakan oleh Xi Jinping pada tahun 2013, di mana Cina memberikan uang pinjaman kepada 130 negara asing yang dituangkan dalam proyek infrastruktur. Jadi, siapapun di dunia ini yang mau membangun jalan, rel kereta api ataupun jembatan, mereka bisa mengajukan dana pinjaman kepada Cina. Apakah ini hal yang hebat? Tentu saja. Bayangkan, dengan program proyek Jalur Sutra Baru, Cina tak hanya menyediakan dana, mereka juga menyewakan jasa insinyur mereka untuk membangun kota modern di negara lain. Dengan program ini, Cina berhasil meningkatkan ekonomi mereka.
Apakah ini bagian dari bentuk penjajahan baru Cina untuk menguasai dunia? Pertanyaan ini menimbulkan dua sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang negara berkembang, program jalur sutra baru dianggap sangat membantu. Sedangkan dari sudut pandang negara maju, Amerika melihat bahwa ini adalah gaya penjajahan baru Cina untuk membuat negara lain bergantung kepada mereka. Terlepas dari itu semua, selagi ini dianggap wajar, maka Cina sudah sangat maju dalam hal bisnis, ekonomi, perdagangan global, dan infrastruktur. Jumlah fisik infrastruktur Cina versus Indonesia. Kalian tahu nggak? Kalau salah satu negara di dunia dengan pembangunan infrastruktur paling pesat di dunia adalah Indonesia. Sejak tahun 2014, Presiden Jokowi telah membangun puluhan ribu kilometer jalan tol, bendungan, bandara, kereta cepat hingga IKN. Tapi semua itu masih kalah kalau dibandingkan dengan Cina. Satu contohnya tentang jalan tol. Hampir 79 tahun Indonesia merdeka, tetapi Indonesia baru memiliki jalan tol sepanjang 10.000 km untuk keseluruhannya. Sedangkan Cina, sejak mereka merdeka tahun 1949, negara itu sukses membangun 190.000 km jalan tol. Perbandingan ini ibarat langit dan bumi. Apa resep Cina sebenarnya? Di dunia ini tidak ada yang instan. Di akhir tahun 1970, Cina berhasil membangun pusat perencanaan ekonomi global. Mereka berhasil melahirkan SDM terampil dengan upah murah. Mereka berhasil mendevaluasi mata uang serta membangun pabrik untuk mengekspor barang lokal ke seluruh dunia. Dan pada akhirnya, uang menjawab semua tanda tanya ini. Kenapa infrastruktur Cina begitu masif dan modern? Jawabannya karena didukung oleh faktor ekonomi yang kokoh dan SDM yang terampil. Misi rahasia Jokowi. Sadar atau tidak, dari 7 presiden Indonesia, hanya Jokowi yang sangat mesra dengan Cina. Sedangkan Insinyur Soekarno hingga SBY lebih condong bekerja sama dengan Amerika. Apakah ini merupakan keanehan? Tentu saja tidak. Sepanjang tahun 2014 hingga sekarang, sudah lebih dari 15 kali Jokowi mengunjungi negeri Tiongkok itu. Pertemuan ini di luar dari perjumpaan Jokowi dengan Xi Jinping, di mana mereka ternyata punya agenda pertemuan yang tak diliput oleh media. Selain membahas soal ekonomi, perdagangan global atau hal privasi lainnya, perlu kalian ketahui ada satu agenda rahasia Jokowi di balik pertemuan rahasia itu, yaitu transfer teknologi infrastruktur transportasi berkelanjutan. Di mana tahun 2045 nanti, Indonesia tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, air bersih dan sanitasi yang baik, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, serta jadi negara dengan industri, inovasi, dan infrastruktur yang maju. Bagaimana hal itu bisa terwujud? Jawabannya adalah menjalin kemitraan dengan Cina. Kita ambil satu contoh kasus IKN. 19 investor asing asal Cina akhirnya memutuskan berinvestasi di IKN setelah melakukan studi kelayakan. Para pengusaha Cina ini tak mau ribet. Mereka juga dikenal berbiaya murah tetapi menghasilkan produk mahal, seperti kereta cepat Jakarta-Bandung. Jika bukan Cina yang jadi mitra Indonesia, maka proyek kereta cepat itu tidak akan pernah terwujud. Jepang saja yang dikenal dengan teknologi transportasi yang mumpuni bahkan tidak mampu bersaing lagi dengan Cina hari ini. Baik segi biaya, kecepatan menciptakan suatu produk, dan juga SDM-nya. Fenomena ini yang buat Jokowi sangat kepincut untuk mempertahankan hubungan bilateral dengan Cina. Karena pelan-pelan Cina juga mulai mewarisi teknologi infrastruktur mereka kepada Indonesia. Teknologi infrastruktur Indonesia. Apa saja teknologi infrastruktur Cina yang sudah diwarisi Indonesia? Tuntutan pembangunan infrastruktur di era modern mendorong Cina untuk menciptakan mesin monster yaitu SLJ 932. Mesin monster raksasa ini adalah mesin yang digunakan untuk membangun struktur jembatan. Sehingga tak perlu lagi menggunakan banyak alat untuk membangun jembatan. Karena monster ini bisa merayap dari satu tiang ke tiang lain sambil membawa balok beton dan memasangnya pada tiang-tiang penyangga.
Mesin lainnya adalah alat pengebor raksasa buatan Cina. Monster bernama TBM Slurry ini memiliki mata bor yang bisa menciptakan terowongan raksasa berdiameter 15,3 meter. Monster lainnya adalah track laying machine alias mesin pemasang rel kereta api yang diproduksi oleh China Road and Bridge Corporation. Monster ini diciptakan khusus untuk mempermudah pemasangan rel. Mirip dengan SLJ 932, alat ini juga bisa membawa, memindahkan, dan memasang set rel kereta api lengkap dengan bantalan beton dengan sangat presisi. Saking presisinya, alat ini bisa memasang rel dengan tingkat kesalahan hanya 2 cm. Sedangkan untuk pembangunan jalan raya dan bandara, Cina berhasil menciptakan mesin paving beton. Jadi, kalau ada yang bertanya mengapa Jokowi sangat getol menjalin kerjasama dengan Cina dan ngotot membangun infrastruktur adalah untuk mengadopsi ilmu dan mesin canggih milik Cina. Ibarat peribahasa, sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Sekali kerjasama, alat-alat canggih juga harus diadopsi. Apakah kedepannya keseriusan Jokowi dalam membangun infrastruktur transportasi pelan-pelan akan menggantikan tenaga manusia di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. And see you next video. Bye bye.